Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di pembelajaran daring matematika bersama Bu Suli Maratus Soleha. Oke, mari kita simak video ini baik-baik ya, agar kalian tetap bisa memahami dan mengerti apa yang Ibu sampaikan meski kita dalam pembelajaran daring. Aplikasi turunan. Kemarin kita udah bahas nilai maksimum dan nilai minimum. Sekarang kita mau bahas fungsi naik, fungsi turun, dan nilai stasioner. Oke. Nah, sebenarnya aplikasi fungsi naik, turun, dan nilai stasioner ini lebih untuk menggambar kurva dan parabola. Jadi semisal ada suatu parabola, misalnya kurva, itu gambarnya begini. Nah, ya, ini grafiknya nih, misal begini. Nah, dari sini kalian tahu di sini ada titik. Nah, Ibu tandain titik stasionernya atau nilai stasionernya di sini. Ini A, ini juga nilai stasioner. Ini B, ini juga nilai stasioner. C. Ini juga nilai stasioner di sini. Ini D. Ya. Jadi nilai stasioner itu apa sih, Bu? Nilai stasioner itu saat dia turunan pertamanya sama dengan 0 atau fungsinya tetap, dia nggak naik dan nggak turun. Ya, tuh. Fungsinya tetap, dia nggak naik dan nggak turun. Kalau fungsi naik itu sendiri apa? Kalau fungsi naik itu berarti saat turunan pertamanya lebih dari sama dengan 0. Kalau fungsi turun berarti saat turunan pertamanya kurang dari 0. Jadi kalau naik lebih dari 0, kalau turun kurang dari 0, kalau stasioner sama dengan 0. Nah, dalam grafik ini, itu gimana sih Bu? Mana yang namanya fungsi naik, fungsi turun, dan nilai stasioner. Nah, fungsi naik itu berarti saat kurvanya beranjak naik. Kayak misal nih, dari sini sampai ke titik A, ya kan? Ini kurvanya naik. Naik ke atas, naik. Terus turun, stasioner lagi, turun lagi, stasioner naik, naik lagi. Nah, jadi kalau misalnya fungsi naik itu berarti dari sini ke titik A. Yaitu fungsi naik. Stasioner, ya. Terus fungsi turun, turun lagi, naik, naik lagi. Jadi kalau fungsi naik itu biasanya yang ditanyakan intervalnya. Tentukan interval fungsi naik, tentukan interval fungsi turun, gitu ya. Jadi interval fungsi naiknya dari mana? Dari sini ke sini. Ini fungsi naik. Ya. Mana lagi? Ini fungsi naik nih. Ini fungsi naik. Fungsi naik. Mana lagi yang naik? Oh, ini Bu nih. C ke D fungsi naik. Ya udah, berarti ini fungsi naik. D ke sana juga fungsi naik. Gitu. Itu dia fungsi naik. Terus kalau fungsi turun gimana? Intervalnya dari mana ke mana? Nih, fungsi turun berarti dari A ke B. Ya, ini berarti fungsi turun. B ke C juga fungsi turun. Gitu. Ada lagi yang fungsi turun? Nggak ada ya? Nah, gitu. Dan stasioner. Kita punya 4 titik stasioner. A, B, C, D. Ya. Dan masing-masing titik stasioner itu punya jenis. Ya, ada jenis-jenis titik stasioner. Jenis titik stasioner. Apa aja Bu jenisnya? Ada titik balik maksimum, ya. Atau Ibu biasanya senang nyingkatnya jadi tibal max. Yang kedua ada titik balik minimum. Yang ketiga ada titik belok. Ya, ini jenis-jenis stasionernya. Titik balik maksimum, titik balik minimum, dan titik belok. Apa sih titik balik maksimum itu? Titik balik maksimum itu kalau nih kurvanya adanya di atas. Ya, titik balik maksimum. Jadi nilainya ini paling tinggi gitu. Jadi kalau titik balik maksimum biasanya misal kayak si fungsi A ini kayak stasioner, titik stasioner yang A, titik A itu berarti tibal maksimum. Kenapa tibal maksimum? Karena intervalnya ininya garis bilangannya misalnya di sini titik A. Sebelum A dia adalah fungsi naik, berarti positif. Ya kan? Sebelum A fungsinya naik positif.
Setelah A fungsinya turun, berarti negatif daerahnya. Jadi harus begini nih. Untuk dapat titik balik maksimum berarti kurvanya atau ini garis bilangannya harus daerahnya positif dulu, stasioner terus turun. Titik A ini dinamakan titik balik maksimum atau tibal max. Ya, jenisnya ya. Titik stasioner A jenisnya titik balik maksimum karena dia adanya paling atas. Terus kalau misalnya titik balik minimum yang mana, Bu? Titik yang paling bawah. Yang mana paling bawah? Si C. Berarti titik C itu dia, kita cek garis bilangannya, C-nya di sini. Tadinya sebelum C dia fungsinya fungsi turun, berarti negatif kalau fungsi turun. Terus abis si C fungsinya naik, berarti kalau fungsi naik plus. Jadi kalau titik C tadinya turun, stasioner, C kan stasioner, naik positif. Nah, titik C dinamakan titik balik maksimum. Titik balik minimum. Jadi kalau tibal max itu plus stasioner min, kalau titik tibal min itu berarti min stasioner plus. Gitu. Terus kalau misalnya B sama D ini apa? B sama D itu adalah titik belok. Titik B dulu. Kalau titik B itu berarti daerahnya kita cek. Titik B sebelum B itu kan dia fungsi turun, berarti negatif. Setelah B, oh dia juga turun, berarti negatif juga. Berarti, ini gimana nih Bu kalau begini? Nah, dia titik belok namanya. Jadi dia udah turun, stasioner, turun lagi. Gitu. Titik belok. Turun, titik belok. Atau titik D. Titik D tadinya udah naik, ya kan? Di sininya positif tuh. Sebelum D dia fungsi naik, positif. Setelah D fungsi naik juga. Jadi tadinya naik, stasioner, naik lagi. Gitu. Ya. Jadi B sama D itu adalah titik belok atau tibel. Gitu. Nah, untuk mencari tahu jenis titik stasioner itu sebenarnya ada dua langkah, ya, ada dua cara. Bisa pakai begini, bisa pakai garis bilangan gini, atau juga bisa pakai aplikasi turunan kedua. Ya, bisa pakai aplikasi turunan kedua. Gimana caranya? Mari kita cek nih. Oh, ke sini dulu. Secara definisi fungsi naik, nah itu fx. Katanya fungsi naik dikatakan jika f aksen x-nya lebih dari 0. Fungsi turun dikatakan jika f aksennya kurang dari 0. F dikatakan tidak naik atau tidak turun kalau f aksennya sama dengan 0. Dan dapat dikatakan bahwa stasioner, nilai stasioner fungsi f adalah pada saat f aksen x sama dengan 0. Oke, kita lanjut masuk ke contoh aja kayaknya. Ya. Dari fungsi fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 min x kuadrat min 8x plus 5. Tentukan, katanya, interval fungsi naiknya dari berapa sampai berapa, interval fungsi turunnya dari berapa sampai berapa, terus tentukan juga nilai, titik, dan jenis stasionernya. Oke, kita coba cari dulu. Pertama tulis dulu deh. Fx-nya kita tulis ulang, 1/3 x pangkat 3 min x kuadrat min 8x plus 5. Ini fungsinya. Nah, karena semua ini butuh f aksen x, makanya kita turunin. Turunin dulu semuanya. Berarti 3 turun ke sini, kalikan ke depan. 3 dikali 1/3, 1. Ya, 1 nggak kita tulis. X pangkatnya berkurang 1 jadi pangkat 2. Min, 2-nya pindah ke depan. Jadi 2x min 8x turunannya min 8. Turunan dari 5, 0. 0 nggak kita tulis. Gitu ya, bisa ya. 3 dikali 1/3, ya kan? Berarti 3/3. 3/3 itu 1. 2 ke depan, x pangkatnya berkurang 1. Tadinya pangkat 2 jadi pangkat 1. Pangkat 1 nggak kita tulis. Turunan min 8x itu adalah 8. Oke, udah begini, gimana lagi nih, Bu? Oke, sekarang kita mau cari stasionernya dulu pertama, ya biar gampang, biar kita gampang menentukan apa ya, interval fungsi naik, fungsi turun.
kita harus cari stasionernya dulu. Gimana caranya? Pakai f aksen X sama dengan 0. Ya kan? Ini kan syarat stasioner. Stasioner. Ini syaratnya. F aksen X sama dengan 0. Berarti kita buat X kuadrat min 2X min 8 itu sama dengan 0. Ya. Nah, berarti kita cari X-nya nih dari sini. X-nya kita cari berarti kita faktorkan. X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Berapa dikali berapa hasilnya si ujung ini min 8. Tapi kalau ditambahin hasilnya yang tengah min 2. Berapa dikali berapa biar jadi min 8? Ya, 4 kali 2. Berarti di sini 4, di sini 2. Ya, cuman karena dia negatif berarti salah satu harus negatif. Kita buat 4-nya negatif, 2-nya positif. Cek min 4 kali 2 min 8, min 4 ditambah 2 min 2. Benar ya? Berarti X min 4 sama dengan 0, X plus 2 sama dengan 0. X sama dengan 4, X sama dengan min 2. Pindah ruas ya, min 2. Nah ini berarti titik stasionernya nih. Berarti ya, udah begini kita mau disuruh nyari interval fungsi naik. Gimana caranya? Tadi kalau fungsi naik berarti f aksen X-nya harus lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti ini kan nilai stasionernya ada 2 nih. Titik stasionernya ada 2. Tuh, berarti kita cari kalau mau cari interval fungsi naik, masukin si X ini ke yang ini. Stasionernya masukin ke sini. Ke X aksen. Kalau hasilnya lebih dari 0 berarti dia fungsi naik. Oh, gimana ya, bingung. Atau kalau misalnya gini deh, itu stasioner ya. Atau kalau misalnya ini berarti f aksennya kan udah dapet ya. Kalau kita mau nyari intervalnya, interval fungsi naik, ya udah berarti buat X kuadrat min 2X min 8 lebih dari sama dengan 0. Difaktorkan, X-nya dapat sama ya kayak yang ini ya. X-nya dapat 4, X-nya dapat min 2. Nah, kalau misalnya kita suruh nyari interval naik, berarti kita harus buat garis bilangan. Ya, min 2, 4. Nah, cari nih X naiknya. Gimana mau cari X naik? Ya, fungsi naik. Mau dicari fungsi naik sama fungsi turunnya. Berarti kita harus cek daerah. Gimana cara cek daerah? Kita ambil salah satu sampel dari masing-masing ini, daerah ini. Ini kan ada 3 daerah ya, 1, 2, 3. Kita cek masing-masing sampel, ambil sampel. Yang paling gampang misal di sini, di antara min 2 dan 4 itu ada angka 0. Masukin 0 ke sini. Berarti 0 kuadrat, min 2 kali 0, min 8. 0 kuadrat 0, min 2 kali 0 ya 0, min 8. Berarti dia negatif kan? Negatif 8. Berarti daerah di sini negatif. Ya udah, kalau udah dapat satu begini, berarti yang lain tinggal diselang-seling. Berarti ini positif, ini juga positif. Gitu. Kalau nyari katanya, kalian pengen dapat interval fungsi naiknya, ya kan? Interval fungsi naiknya berarti dari sebelum min 2, yang naik kan kalau daerahnya positif. Dari sebelum min 2 dan setelah 4. Terus gimana nyari intervalnya, Bu? Berarti interval naik, fungsi naiknya, itu adalah X kurang dari min 2, ya kan? Karena sebelum min 2 tuh, yang naiknya, yang positifnya sebelum min 2 dan setelah 4. Berarti X kurang dari min 2, yang sebelum min 2, atau X lebih dari 4. Ini interval fungsi naiknya. Itu. Ya. Terus kalau misalnya interval fungsi turunnya, interval fungsi turun itu berarti dari ini di tengah-tengah sini kan, karena di tengah-tengah berarti X-nya di tengah, min 2, 4. Ya, Ibu pernah ajarin cara menulis interval waktu kelas 10. Ya, nah ini dia, pakai lagi. Karena di tengah-tengah berarti X-nya juga di tengah-tengah. Fungsi turun berarti ambil yang daerah yang negatif, begini. Gitu. Jadi tetap nyarinya cuma satu aja ya. Turunin sekali dapat tuh interval fungsi naiknya dapat,
interval fungsi turunnya juga dapat. Karena sebenarnya kalau kalian mau nyari kayak gini, ya, tetap ujung-ujungnya begini lagi. Ya, sama. Terus nilai titik dan jenis stasionernya. Nah, ini yang sama dengan 0 ini sebenarnya kan dia adalah titik stasionernya. X-nya udah dapat nih, titik stasionernya X sama dengan 4 udah dapat, X sama dengan min 2 juga udah dapat. Nah, buat dapetin titik stasioner, itu kalian masukin X sama dengan 4 ke fungsi awal. Fungsi ini. Ya. Jadi, untuk ke sebelah ya. Ibu tulis di sini untuk dapat nilai stasioner sub X sama dengan 4 dan X sama dengan min 2 ke fungsi awal. Fungsi awalnya fx sama dengan 1/3 X pangkat 3 min X kuadrat min 8X plus 5. Masukin ke sini. Pertama, X-nya sama dengan 4. X sama dengan 4. Berarti F4 itu jadinya 1/3 4 pangkat 3 min 4 kuadrat 8 kali 4 plus 5. 4 pangkat 3. 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Berarti 64/3. Min 4 pangkat 2. 16 ya. Min 8 kali 4. Berapa 8 kali 4? 32 plus 5. Yuk kita sederhanain. Walaupun ruwet, kita sederhanain. Min 16 min 32 itu berarti min 48 plus 5. Berarti min 43. Benar ya? Ya. Kalikan ke sana. 3 dikali 4, 3. Berarti 129/3. Berarti berapa nih? 63 dikurangi 129. 129 kurangi 3 berarti min 66/3. Atau berapa? Min 22. Gitu. Berarti titik stasionernya yang satu nih. Titik stasioner X, Y. Nah, itu berarti X-nya 4, Y-nya min 2. Gitu. Terus lanjut X sama dengan min 2. X sama dengan min 2. Substitusi juga ke fungsinya. Ya, substitusi juga ke fungsinya. Berarti jadinya 1/3 2 pangkat 3 min 2 pangkat 2 8 kali 2 plus 5. Berarti 2 pangkat 3 8 kali 3 8/3 2 pangkat 2 4 8 kali 2 16 plus 5 4 16 min 4 min 16 min 20 tambah 5 min 15 8/3 min 15 berarti sama kayak tadi ya 3 kali min 15 berarti 8 min 45/3 8 min 45 itu berapa? 37 ya min 37/3. Nah udah ini nggak bisa disederhanain berarti begini. Berarti nanti titik stasionernya itu adalah min 2, X-nya min 2 ya kan, Y-nya ini min 37/3. Ya. Kita mau nyari jenisnya. Mau nyari jenisnya itu sebenarnya tadi bisa pakai garis bilangan yang tadi, yang ini. Ya. Bisa pakai garis bilangan yang ini atau bisa pakai uji turunan kedua. Kalau pakai garis bilangan berarti gimana, Bu? Ya udah, berarti ketahuan nih kalau garis bilangan. Kan min 2 4. Di sini daerahnya positif, tadi udah kita coba, negatif, positif. Positif berarti dia kurvanya naik, ya kan? Stasioner, turun, stasioner, naik lagi. Nah, berarti nanti begini nih. Ya, grafiknya. Begini. Nah, ini kalau begini berarti yang ini si 2 ini jenisnya apa berarti? Titik karena adanya di atas berarti titik balik maksimum. Kalau si 4 berarti karena adanya di bawah berarti titik balik minimum. Beres gitu sebenarnya. Kalau pakai garis bilangan. Gitu ya.
Tadi caranya kalau garis bilangan kalian harus uji coba dulu nih. Ambil satu angka, masukin ke sini. Buat cari intervalnya, buat cari daerahnya apakah daerah positif atau negatif. Tapi selain pakai selain pakai garis bilangan, kalian juga bisa pakai uji coba turunan kedua. Jadi jenis stasioner, jenis stasioner itu bisa pakai dua cara. Tadi pakai cara garis bilangan, yang kedua pakai uji coba ini kedua, ya. Uji coba turunan kedua. Ya, bisa juga pakai rumus turunan kedua. Dengan ketentuan kalau misalnya titik balik maksimum, tibal max, itu berarti F aksen X lebih dari 0, F double aksennya kurang dari 0, tibal max. Kalau tibal min, titik balik minimum, berarti kebalikannya. F aksen X sama dengan kurang dari 0, F double aksennya lebih dari 0. Gitu. Kalau titik belok, berarti F aksen X-nya sama dengan 0, F double aksennya juga sama dengan 0. Itu berarti begini. Ya. Caranya gimana, Bu? Tadi kan kita udah dapat ya turunan pertamanya. F aksen X-nya itu adalah X kuadrat min 8X. Berapa? X kuadrat min 2X, sorry. X kuadrat min 2X min 8. Berarti kita tinggal turunin yang keduanya, F double aksen. Jadi yang ini kita turunin lagi. Berarti X kuadrat turunannya 2X, min 2X turunannya min 2. Tinggal kita substitusi nih. Ya. Dimasukin. Pertama, kita kan punya titik stasionernya ada X sama dengan 4 sama X sama dengan min 2. Kita masukin. Kalau misalnya X sama dengan 4, masukin ke ini. Hasilnya dia positif apa negatif? Gitu. Terus dimasukin ke sini hasilnya positif atau negatif. Cek. X sama dengan 4, masukin ke sini. 4 kuadrat. 4 kuadrat berarti 16. Ya, ini turunan pertama ya. Berarti F aksen min 4-nya itu sama dengan masukin 4 kuadrat 16 min 2 kali 4 8 min 8. Itu kan sama dengan 0, pasti ya. Oh, sorry, ini bukan lebih dari dong. Sama dengan. Karena kan stasioner ya. Turunan pertamanya kalau stasioner selalu sama dengan 0. Nah, gini. Terus yang kedua masukin ke double aksen. Sama dengan masukin ke sini 4-nya. 2 kali 4, 2 kali 4 8 min 2. Berarti positif ya, positif 6. Nah, berarti kalau 4 ya kan? Tuh. Hasilnya ternyata F double aksennya lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti si 4 ini adalah mana? Lebih dari 0 berarti si 4 ini adalah titik balik minimum jenisnya. Gitu. Berarti si 4 tibal min. Gitu ya. Nah, kalau min 2 berarti gimana Bu kalau min 2? Masukin juga sama, langsung ke ini kedua aja kali ya. Masukinnya langsung ke turunan keduanya. Berarti 2 kali min 2 min 2. 2 kali min 2 min 4 min 2. Berarti min 6. Negatif dia berarti. Kalau negatif berarti jadi titik balik maksimum. Tibal max. Ya, sama kayak yang tadi. Tuh. Min 2 itu tibal max. 4 itu tibal min. Gitu. Jadi selesai. Ya. Ketahuan interval naiknya yang ini si A, interval turunnya yang ini ya. Nilai stasionernya itu si Y-nya, nilai stasioner itu Y-nya. Ini nilai stasionernya nih. Karena titik stasionernya ada 2 ya. Jadi nilai stasionernya ini X-nya 4 min 2 ya. Y-nya min 22 sama min 37/3. Ya udah,
titik stasionernya X, Y, 4,-22 dan min 2, min 37/3. Ini titik stasionernya. Jenis titik stasionernya, ini apa sih jenisnya? Itu berarti yang 4 itu tibal min 2 tibal max. Dengan ketentuannya ini bisa pakai uji coba turunan kedua dan bisa juga pakai ini ya, garis bilangan. Terserah kalian enaknya yang mana. Yang nggak ruwet yang mana ya, gampangan yang mana boleh pakai. Oke, soalnya nanti bakal Ibu kirim di grup ya. Jadi untuk penjelasan ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang Ibu ajarkan hari ini kalian dapat mengerti, bisa dipahami ya. Kalaupun semisal ada yang tidak mengerti atau tidak dipahami, boleh langsung tanyakan ke Ibu ya. Boleh tanyakan ke Ibu langsung lewat Japri atau di grup kelasnya masing-masing. Kita akhiri pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.